Hanya diingat sampai air tanah saja, setelah itu lupa. Bayangin kita mengeluarkan biaya luar biasa, sekarang sekolah itu nggak murah, kemudian waktu untuk anak-anak, ya kan, itu waktu luar biasa kan, waktu itu kan komoditas yang paling besar, paling mahal di dunia. Yang ketiga, stres si anak-anak, trauma anak-anak, ngelihat angka udah mual gitu dan sebagainya. Dan akhirnya Saya. kita nggak gunakan semua itu. Terus buat apa gitu? Sementara saya mau beli handphone Samsung atau Apple itu tergantung emosi. Pak Gobin, kita kan hari ini mau ngomongin tentang connecting our mind and body ya. Nah, Ya, ya. aku penasaran kenapa ini menjadi hal yang penting untuk menyambungkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Langsung aja ya Pak Gobin ya. Ya, saya suka langsung-langsung ini. Oke, um, begini. Manusia itu kan disebut Homo sapiens ya. Homo sapiens means makhluk yang bijak, makhluk yang berpikir. Banyak yang percaya bahwa kita itu adalah puncak dari ciptaan dan sebagainya seperti itu. Tapi di sisi lain, bahwa kita juga punya tantangan yang sangat besar dalam kehidupan ini. Macam-macam, karena kita punya ego, kita punya orang-orang kalau menyebutnya seperti keinginan untuk maju, keinginan untuk lebih besar, lebih hebat, lebih apa, tapi di sisi lain dibilang serakah dan sebagainya itu kita punya semua, melebihi dari makhluk apapun yang pernah tercatat di sejarah dunia ini, seperti itu. Nah, otomatis tantangannya juga sangat besar, stresnya paling besar. Nah, untuk itu banyak orang berpikir bahwa stres itu di kepala saja, gitu. Jadi kalau stres itu di kepala, dan ketika stres itu urusannya dengan pikiran saja. Sehingga banyak orang yang berpikir bahwa kalau saya lagi stres, saya harus membereskan juga dengan pikiran. Hmm, Nah, ternyata ilmu kesini, semakin kesini, mengatakan bahwa mind and body itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, ketika kita stres dan kemudian apa itu namanya, ketika kita stres akan sulit sekali dalam diri kita untuk menyelesaikan stres itu dengan pikiran, karena tubuhnya dirinya, pikirannya dalam keadaan kalut, stres itu sendiri. ya, Maka menurut saya cara yang paling gampang adalah kita melakukannya dengan yang satu lagi, yaitu body. Yaitu karena mind and body kan connection. Jadi kalau mind-nya agak sulit, maka kita akan melakukannya dengan body. Maka itu pengetahuan tentang mind and body connection itu sangat-sangat penting. Dan menurut saya ini bukan suatu hal yang baru. Di 5.000 tahun lalu di China sana, itu sudah apa ya, para ilmuwan di sana atau para ahli tabib dan sebagainya sudah tahu bahwa oh kalau kamu itu sakitnya mah itu pasti banyak kecemasan. Lah kalau sakitnya liver itu banyak kemarahan. Kemudian kalau ginjal itu ketakutan. Jadi mereka sudah menggabungkan antara pikiran dan pikiran dan tubuh itu sendiri. Masalah di tubuh akan kena masalah di pikiran akan nyerang ke tubuh. Nah, di tubuh ini sebenarnya sudah parah. Jadi kalau tubuh kita sudah kena, itu sebenarnya udah physical disease itu istilahnya udah tahap akhir. Sebelum itu pasti emosional ya yang kena gitu. Jadi maka itu perlu banget sebelum fisik kita kena, kita sudah bisa mengetahui bahwa emosi ini bahaya kalau dibiarin. Nanti akan sakit ini akan sakit ini. Peta-peta tentang body and mind ini sudah cukup banyak sebenarnya di Google bisa dicari seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita mau masuk lebih dalam dan menyadari hal ini semua? Gitu. luar biasa Pak Gobin, terima kasih penjelasannya. Jadi kalau dirangkum sedikit ya, dari pikiran kita sebelum ke badan itu sebenarnya ada emosi. Dan sebenarnya Ya, emosi ini itu bisa mempengaruhi juga dua arah ya, dia menyatu gitu. Nah, iya, betul. bagaimana kita memahami emosi ini? Apakah lebih dari pikiran, apa lihat dari sensasi di tubuh kita, atau mungkin dari nafas kita Pak Gobin? Bagaimana kita Iya, memahami emosi itu? iya, iya, iya. Itu sebenarnya gini, emosi itu kan kita mesti tahu bahwa emosi itu adalah sesuatu karunia, bukan sesuatu yang buruk. Bahwa ia adalah
ia adalah komunikasi dari bawah sadar kita ke sadar kita, seperti itu. Nah, emosi itu daripada banyak orang berpikir bahwa ada yang baik, ada yang buruk. Tapi menurut saya kita bisa membagi, kalau tubuh nggak ngerti itu baik buruk, tapi ada yang tinggi, ada yang rendah, seperti itu. Jadi kalau intens emosinya, walaupun kita lagi senang, itu sebenarnya juga stres. Jadi kalau kita happy, aku baru dapat gue nih happy. Nah itu di otak kita itu ya kecepatannya ya cepat seperti orang lagi sedih, marah, kesal, benci, dendam, dan sebagainya. Dan itu sebenarnya nggak sehat. Yang sehat adalah ketika kita relax, tenang, kalem, mindful. Nah itu yang benar sebenarnya. Dan pada saat itu ini sebenarnya emosi itu membawa peran sangat besar dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita lihat bahwa otak kita ini ada 3 ya. Jadi kalau di kepala kita ini ada 3 otak. Kalau di luar itu ada otak-otak, di sini otak-otak gitu ya. Nah, jadi yang di bawah ini otak reptil disebut cuma dia nggak berpikir, dia fight or flight. Sementara di tengah itu otak emosi, di atas itu neokortex atau ya otak berpikir, imajinasi, visualisasi, kreativitas atau cinta kasih, welas asih dan sebagainya itu ada di atas seperti itu. Nah sayangnya bahwa otak bagian atas ini sangat baru. Kalau kita lihat rentan dalam evolusi manusia atau dari binatang menuju ke manusia sendiri secara evolusi, otak yang neokortex ini cuma beberapa ratus ribu tahun, sementara reptil udah ratusan juta tahun, sehingga kekuatannya juga cukup keras di sini. Nah, di tengah-tengah ini ada emosi. Lah, emosi ini sebagai switch antara kita turun ke bawah atau naik ke atas, seperti itu. Jadi kalau kita emosinya sangat tinggi, maka dia akan turun ke bawah. Kita akan menggunakan otak reptil. Nah, kalau kita relax, kita akan naik ke atas. Nah, sebaiknya, namanya juga Homo sapiens, makhluk yang bijak, harusnya kita dalam mengambil keputusan, itu mengambil di bagian otak yang atas, sehingga emosi kita rendah. Nah, itu bisa dilihat sebenarnya ketika kita lagi stres. Stres itu, ingat, stres itu bukan di kepala, tapi di sistem syaraf kita. Sistem syaraf kita tegang, itu bisa dilihat dari mata kita, pupilnya membesar, detak jantungnya cepat, air liur terhambat, atau peristatik lambung juga terhambat juga, cairan empedu nggak keluar. Tubuh dalam keadaan fight or flight, dalam arti adrenalinnya keluar. Pada saat itu sebenarnya kita dalam keadaan stres, itu fight or flight. Kalau zaman dulu kita fight sama orang purba, flight-nya dikejar dinosaurus. Kalau hari ini fight-nya ketika ada barang bagus, mak-mak ke Grand Indonesia lihat LV itu fight gitu. Itu maknya fight, tapi ternyata itu maknya fight, tapi bapaknya flight gitu. Apakah benar ini teman-teman boleh share di chat ya? Apakah keras seperti itu? Oke, atau dan juga kita dikejar debt collector, dikejar macam-macam hari ini kan, flight kita udah berbeda. Jadi secara stres kita bisa melihat dari tanda-tanda tubuh, tapi dengan nafas juga kelihatan. Kalau orang tersebut udah mulai cepat nafasnya, kemudian dia menggunakan upper chest daripada diafragma dan sebagainya, itu sangat terlihat sekali sebenarnya. Jadi kita nggak bisa apa ya namanya, tidak bisa memisahkan ini keduanya seperti itu. Dan bahkan sebenarnya para pedagang di China dulu itu juga udah memanfaatkan ini karena mereka sudah tahu gitu. Jadi kalau seandainya ada pedagang di jalur sutra gitu, lewat bukan pedagang, pembeli gitu, dia lewat di jalur sutra gitu, kemudian dia menawarkan apa itu namanya, permata contohnya gitu. Nah permatanya diletakkan di satu tempat nih, nggak diliatin gitu. Nah seandainya dia bilang ini apa permata, boleh lihat, atau ini batu, boleh lihat, boleh, tunggu sebentar ya, saya buka ya. Dia buka pelan-pelan begitu ya. Nah ketika mau dibuka seperti ini, si pedagang tidak melihat si benda itu, tapi dia melihat mata si orang yang mau beli itu. Kalau pupilnya membesar, harganya dimahalin. Gitu. Iya, masuk akal. Iya, karena tidak mungkin ada orang yang tertarik dengan pupil mengecil. Nggak mungkin itu menyalahin aturan atau itu otomatis gitu. Jadi kita nggak bisa mengendalikan hal itu tersebut. Makanya mengetahui hal ini penting banget.
penting banget dalam kehidupan, dan ini adalah faktor dari kesembuhan banyak hal di kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa relax, jangan harap kita bisa sembuh cepat, menurut saya. Kenapa napas dari Iya. hidung itu penting dan bisa Hmm. mengendalikan atau mengkoneksikan lagi pikiran dan tubuh kita dan juga emosi. Iya, jadi saya itu dulu waktu sekolah itu adalah murid yang paling goblok, murid yang paling lemah di sekolah, lari sama cewek pun kalah. Saya berpikir bahwa itu adalah nasib saya, itu memang saya dilahirkan dengan kualitas yang kurang baik dibandingkan teman-teman yang lain atau apa dan sebagainya. Itu yang saya percaya selama bertahun-tahun sewaktu saya sekolah. Dan kemudian setelah saya mulai belajar macam-macam dan kemudian mulai mengganti diet, kemudian mulai olahraga, yoga, apa macam-macam lah, belajar macam-macam. Tapi kemudian masih belum bisa mempunyai kemampuan atau sesuatu yang saya ingin harapkan yang terjadi pada diri saya, paling tidak seperti, ya paling nggak seperti orang-orang lain yang punya energi yang bagus, pemikiran yang fokus dan sebagainya. Sampai akhirnya saya mengetahui oh missing link-nya adalah di nafas itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong teknik nafas ini banyak banget. Saya sendiri sudah bertahun-tahun mempelajari teknik nafas, tapi ternyata bukan tekniknya saja. Yang paling penting adalah keseharian Anda bagaimana, seperti itu. Maka itu dari begitu banyak teknik yang nafas yang di apa itu namanya, yang saya pelajari dan ada di dunia ini. Kenapa saya memilih Buteyko? Karena Buteyko itu adalah teknik pemrograman agar kita bernafas menjadi lebih ideal. Jadi waktu saya tidak menggunakannya, saya nggak ingat juga tubuh saya sudah melakukan. Nah, bagi teman-teman yang belum ikut Buteyko atau yang belum tahu apa itu Buteyko, nggak penting sebenarnya. Bapak Ibu coba lakukan ini karena ini adalah sesuatu yang menurut saya hanya dengan menutup mulut dan kemudian kita menggunakan hidung saja, intake oksigen di dalam tubuh kita itu naik sampai 20%. 20% itu sesuatu yang sangat besar, sangat-sangat besar. Jadi coba kita lihat anak-anak yang pinter di sekolah, itu mulutnya selalu tutup, matanya tajam. Anak-anak yang kurang cerdas di sekolah biasanya pakai mulut terbuka, nah seperti itu. Sehingga sehingga saya pikir bahwa kalau seandainya setiap guru, orang tua melihat anaknya mulutnya kebuka, diminta untuk tutup dan nafas dengan hidung, maka kemampuannya itu akan meningkat. Yang pertama adalah yaitu energinya pasti lebih bagus karena oksigen lebih besar. Untuk anak-anak ini lebih dapat bonus spesial karena otak kita ini beratnya kurang lebih 1,5 kilo, tapi untuk orang dewasa dia perlu sekitar 20% oksigen dari seluruh oksigen yang kita perlukan. Untuk anak-anak itu perlu 50%. Jadi intake oksigennya besar banget. Nah, jadi daripada kita fokus pada ngasih nutrisi-nutrisi macam-macam, saya nggak bilang itu nggak penting, tapi nutrisi kita beli juta-jutaan untuk supaya anak pinter, sementara satu hal yang paling penting untuk otak kita yaitu oksigen itu nggak pernah diperhatikan. Otak kita ini cuma perlu dua hal sebenarnya, yaitu oksigen dan glukosa. Glukosa kan dari makanan banyak banget. Nah, oksigennya ini yang nggak banyak orang tahu gitu. Dan itulah kenapa akhirnya salah satunya genah itu dimunculkan atau saya menggelorakan dengan teman-teman Mindful Act tentunya untuk mengkampanyekan gerakan nafas hidup. Nah, itu baru satu. Nah, keuntungan lainnya banyak banget. Dia antibakteri, dia antivirus, 40% dari uap air yang keluar itu akan kembali masuk kita sehingga kita nggak gampang dehidrasi. Kemudian juga dia mengaktifkan parasimpatik sehingga tubuhnya lebih rileks, penyembuhan lebih cepat. Macam-macam, ada banyak sekali sebenarnya keunggulan, keuntungan kalau kita bernafas hanya dengan menutup mulut dan narik nafas pakai hidung saja. Itu ada keuntungan luar biasa. Saya mengatakan bahwa hidung itu the most underrated organ karena ya cuma dibilang waktu sekolah itu oh dia punya bulu-bulu untuk menyaring kotoran gitu. Sementara hidung kita yang kita lihat ini itu hanya 20% dari bagian hidung, 80% bagian hidung kita itu ada di dalam sini dan dia punya fungsi yang luar biasa. Gitu.
Terima kasih Pak Gobin buat insight-nya. Aku bersyukur banget bisa ngobrol sama Pak Gobin langsung karena jujur aku baru baca buku ini, Brah, dari James Nestor. Oh, Dan udah gambarnya beda ya? Ini yang edisi dari mana? kayaknya ada yang warnanya Oh, kuning, ada yang warnanya putih ya. kuning. Mungkin Ah, publisher-nya aja gitu. Dan oke, setelah oke, aku oke. baca buku ini, aku mulai nafas dari hidung. Terus kayak aku kalau tidur apakah nafasnya dari mana ya? Di mulutnya kebuka atau enggak gitu. Jadi sekarang denger langsung dari pakarnya, Pak Gobin, jadinya lebih paham lagi, lebih dalam maknanya kita bernafas dari hidung untuk menjaga Hmm. kesehatan tubuh kita. Pak, jadi kalau emosi lebih baik jangan bicara dulu ya, supaya nafas full dari hidung dulu, begitu? Gimana Oke, Pak Gobin? iya, betul sekali. Ketika kita napas pakai mulut, itu kita mengaktifkan simpatik, sehingga kita menjadi fight or flight, tambah nyolot begitu. Nah, kalau kita nafas dengan hidung, satu dia mengaktifkan parasimpatik sehingga kita lebih rileks. Yang kedua, pusat dari emosi kita itu amigdala. Amigdala itu pas di belakang rongga hidung. Dan ketika kita marah, kesel, benci atau emosi tinggi, suhu amigdala itu meningkat. Nah, kalau kita nafas pakai mulut, maka aliran udara itu hanya berputar di sini saja, berganti di sini. Tapi kalau dengan hidung, maka dia akan masuk ke sebuah rongga, dan di rongga itu pas di belakangnya amigdala. Sehingga ketika rongganya lembab, maka si amigdalanya akan terpengaruh, suhunya lebih cepat turun. Seperti itu. Jadi, betul sekali kunci mulutnya, karena mulutnya kalau perlu dilipat supaya kita nafas pakai hidung. Dan yang kedua apa, karena kalau kalau ketika lagi emosi kita ngomong, apa yang kita ngomong seringkali nggak kontrol dan seringkali kita nyesel setelahnya. Jadi nafas dengan hidung lebih bagus lagi. Jangan sering narik nafas dalam-dalam seperti gitu kan. Seringkali kita melakukan itu, memang itu akan melegakan sementara, tapi dalam jangka panjang itu mirip seperti kalau kita lagi stres dan makan permen gitu, dan ya nyaman sementara gitu. Tapi karena kebiasaan side atau nafas banyak-banyak itu ternyata nggak bagus untuk kesehatan, itu menurunkan karbon dioksida. Nah, kalau ini sering-sering terjadi terus, maka terjadi hyperventilation. Dan beberapa penelitian mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang modern sekarang itu kena apa yang disebut hyperventilation, itu bernafas melebihi daripada metabolisme yang diperlukan uh, tubuhnya saat itu, begitu. Pak, apakah sebaiknya pembiasaan bernafas dengan hidung ini dimulai dari bayi? Jika iya, gimana caranya? Oke, yang pertama paling gampang adalah bahwa ketika bayi, ketika mulut anak itu terbuka, tutup dengan ya dagu gitu, dinaikkan dagunya agar tertutup sewaktu dia tidur, terutama seperti karena bayi kan lebih banyak rentang tidurnya. Kemudian kalau dia sudah mulai sudah bisa bicara dan sebagainya, kita selalu memberikan arahan untuk tutup mulut dan kemudian napas dengan hidung. Dan kemudian bila seandainya dia mau olahraga dan sebagainya, selalu bilang nafas pakai hidung, nafas pakai hidung. Nah, kalau itu agak sulit, maka kita bisa pakai plester yang kalau di atas 3 tahun namanya myotep, yang bentuknya O begitu, ada di sana. Dan nah itu waktu dia bermain atau apa, itu dia masih bisa ngomong tapi mulutnya tertutup. Nah, kalau sudah di atas 5 tahun, Anda bisa pakai micropore sebelum tidur untuk menempelkan dan meminta juga anak kalau sudah bisa berkomunikasi untuk meletakkan lidah itu di langit-langit atas itu, supaya banyak hal sih sebenarnya keuntungannya. Yang pertama adalah walaupun mulut terbuka, si udara nggak akan bisa masuk dengan lidah nempel di atas. Yang kedua adalah dia akan menekan si tulang di sini, maksila namanya. Nah, tulang ini sebenarnya masih grow walaupun kita udah tua, tapi kalau kita nggak tekan itu, dia akan turun, sehingga apa yang terjadi seperti saya dulu ini, wajah saya dulu agak bulat, sekarang jadi panjang-panjang, ini turun. Kalau ini terus turun, maka hidung saya akan menjadi bengkok. Jadi hidung bengkok itu karena itu, kemudian dagu saya akan masuk ke dalam, dan kemudian muncullah ngorok, tersedak, sleep apnea, dan penyakit-penyakit yang lain. Ini sebenarnya udah endemis sih, bahwa anak-anak sekarang bernafas dengan mulut dan itu mempengaruhi struktur gigi, struktur rahang, dan banyak lagi yang
yang masalah terjadi ketika anak mulai bernafas dengan mulut. Jadi seusahakan semudah mungkin. Aduh, saya tuh nyesel banget ya. Maksudnya ya di sisi satu nyesel, tapi kalau saya nggak punya masalah dulu waktu kecil, mungkin saya nggak akan belajar seperti sekarang ini. Jadi ya di sisi lain juga beruntung juga. Tapi saya kepingin setiap anak, apalagi di Indonesia, kalau ingin meningkatkan kemampuan fisik maupun mentalnya, usahakan selalu bernafas pakai hidung seperti itu. Siap. Terima kasih banyak Pak Gobin dan Kak Gebi Fitria. Semoga membantu. Dan mungkin aku pertanyaan follow up juga ya Pak Gobin. Mungkin kita sekarang udah Ya, tahu nih informasinya, tapi umur kita kan udah berapa gitu ya, bukan anak bayi lagi. Jadi mungkin sekarang ya. kalau ada tips yang setelah ini dilakukan, gerakan napas hidung, apakah ada tips tertentu untuk kayak, apakah dewasa juga akan merasakan manfaatnya walaupun kita bukan dari bayi lagi? Iya, iya, sangat, sangat. Seperti saya kan, saya barusan men-switch dari mulut ke hidung baru beberapa tahun, dan itu pun punya manfaat yang luar biasa. Energi saya kan meningkatnya signifikan. Tadinya saya berpikir saya tuh saya nggak suka olahraga, setiap olahraga pusing, capek, dan sebagainya. Tapi karena saya switch nafas saya pakai hidung, maka energi saya berlebih. Maka kemudian ini berlebih dibuat apa? Maka itu saya hampir setiap hari olahraga seperti itu, dan kemampuan fokus jauh lebih baik dan sebagainya. Gampang, kalau orang dewasa kan tinggal disadari saja seperti itu, menempelkan lidah di atas. Kalau apa agak susah, lupa-lupa terus, Anda bisa pakai permen karet, punya permen karet, kemudian tekan si permen karet itu, tempelkan di langit-langit, tekan gitu sampai pipih, kemudian dibulet lagi, tekan lagi, seperti itu dari tipsnya untuk supaya kita tetap bisa menempelkan lidah ke atas. Nah, ketika lidah yang nempel ke atas, mau nggak mau hidung kita akan menggunakan nafas hidung itu sendiri. Manfaatnya banyak banget, super banyak. Uh, Ingat ya, maksud saya begini. Tadi kan di feed-nya si Mindful Act kan ditulis, bernafas kok mesti dipelajari dan sebagainya, bukan buat apa, itu kan cuma exchange of air gitu kan. Nah, si bernafas itu pressure management, tapi lebih dari pressure management itu sendiri. Tapi bernafas itu adalah, coba bayangkan, kalau kita boleh nggak kalau kita bilang ngapain sih makan diatur, ya makan cuma masukin aja kan, nanti kan keluar sendiri, sama seperti itu. We are what we eat. Kita ini adalah apa yang kita makan. Tapi apa yang kita makan selama ini diartikan lewat mulut saja. No. Apa yang kita makan lewat mata, lewat telinga. Kalau kita nontonnya Buser Sergap Patroli, setiap hari melihat hantu-hantuan atau lihat drakor dan sebagainya, otomatis itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita dengar berita-berita dari teman-teman kita, itu pun akan buat kecemasan dan sebagainya. So, kita tahu bahwa we are what we eat, ini apa yang masuk ke dalam diri kita. Nah, kalau makan itu cuma 3 kali masuk sehari, ya kan? Kalau berita itu paling beberapa jam. Tapi kalau hidung ini itu 24 jam masuk. Dan ingat ya bahwa tubuh kita itu 65% atomnya itu adalah atom O. Karbon itu 18%, nitrogen 9%, hidrogen berapa persen. Tapi 96,2% itu atomnya adalah O, C, H, N. Kalsium itu 1,5% di tubuh kita dan sebagainya. Artinya bahwa kalau kita memperhatikan makanan kita agar kita sehat, maka sudah selayaknya yang 24 jam makanan kita yang penting itu yaitu nafas kita. Itu yang jauh lebih penting dong. Kita nggak makan 3 hari masih hidup. Coba kita nggak bernafas 3 menit. Tapi kenapa kok itu dianggap sesuatu yang nggak penting begitu? Menurut saya jauh lebih penting kita beresin nafas dulu, karena merubah nafas itu merubah kehidupan. Seperti itu. Bagaimana baiknya kita bernafas jika sedang olahraga? Iya, prinsipnya sama, yaitu kita menggunakan hidung untuk bernafas dengan olahraga. Sewaktu olahraga kita bernafas dengan hidung. Keluar dan masuk hidung. Kita kan bukan, mungkin ini pengecualian atlet atau sedang berkompetisi. Recreational atlet, atlet atau ya kita ini kan cuma olahraga hanya sebagai apa ya, sebagai untuk sehat begitu, bukan untuk kompetisi. Sebagian besar kan begitu ya. Nah, kita
penting banget waktu olahraga hanya menggunakan nafas hidung saja. Kenapa seperti itu? Kenapa kok nggak nafas pakai mulut, Pak? Seperti kebanyakan orang. Satu, seperti tadi saya bilang, 40% dari uap air yang keluar itu akan kembali ke kita. Satu. Sehingga kita nggak gampang haus. Yang kedua, ketika kita bernafas dengan hidung, hidung itu seringkali dipakai, rongganya semakin membesar. Kedua. Yang ketiga, hidung kita itu mengeluarkan satu zat namanya nitrit oxide. Nah, nitrit oxide ini itu dulu dianggap zat yang buruk seperti karbon dioksida, difitnah, dizolimi sebagai zat buruk. Tapi tahun 98 itu penelitiannya dapat Nobel dan dikatakan molekul ajaib. Dapat Nobel 98 dan molekul ajaib. Dan apa yang terjadi? Dia nitrit oxide ini satu, dia meningkatkan stamina. Luar biasa. Jadi banyak tuh sekarang toko-toko fitness itu jual zat-zat yang untuk membuat si nitrit oxide ini berkembang lebih banyak dan bahkan Viagra sendiri ya isinya untuk meningkatkan itu sendiri supaya pembuluh darahnya melebar karena vasodilator dia sifatnya melebarkan pembuluh darah. Kemudian dia juga membuat kita menjadi lebih pintar. Dia juga membuat kita anti-inflamasi. Nah, kalau habis olahraga, kita itu kan capek-capek, pegel-pegel, kan ada inflamasi dalam tubuh kita. Nah, untuk menghilangkan atau mempercepat recovery, nitrit oxide ini sangat baik sekali, seperti itu. Maka itu saya sarankan kalau olahraga, gunakan nafas hidung. Tipsnya begini, kalau kita lari atau melakukan kegiatan apapun, ketika saya nafas hidung saya udah nggak kuat kan biasanya otomatis tubuh akan membuka mulut. Nah di saat itu saatnya kita mengurangi kecepatan, bukan tetap dengan mengkompensasi nafas mulut, jangan, tapi kurangi kecepatan agar tetap di nafas hidung itu sendiri. Bahkan saya sendiri kalau olahraga setiap hari saya menggunakan sport mask. Nah sport mask ini itu bukan hanya oksigennya semakin sedikit di sini karena ini sangat-sangat berat kalau kita gunakan ini. Ini mirip kalau kita berada di 3.000-4.000 meter di atas permukaan laut. Jadi narik ini pakai ini, tapi tetap harus menggunakan nafas hidung agar memaksimalkan kemampuan kita. Ya. Oke. Terima kasih Pak Gobin. Jadi yang sport mask itu membantu kita untuk nafasnya jadi semakin dalam atau semakin gimana Pak? Maaf, aku tadi belum kurang. Jadi sport mask ini adalah menghalangi oksigen. Menghalangi oksigen. Menghalangi oksigen tujuannya adalah untuk meningkatkan toleransi karbon dioksida. Sama seperti para atlet itu kalau ingin bertanding, dia di-campkan di puncak gunung di atas 3.000-4.000 meter gitu. Tujuannya apa? Di situ oksigen tipis. Tubuhnya harus beradaptasi dengan oksigen tipis. Nah, ketika dia sudah sampai ke bawah, bertanding, dia akan punya kemampuan yang luar biasa karena tubuhnya sudah terbiasa dengan oksigen yang sangat tipis itu sendiri. Nah, kita sebagian besar kan tinggal di daerah pantai gitu kan ya. Nah, masa setiap kali latihan harus naik gunung dulu. Nah, karena sport mask ini tujuannya adalah untuk kemampuan kita agar lebih mantap. Nah, begitu. Luar biasa. Jadi yang tentang nitrik oxide ini juga aku pertama kali belajarnya dari yang buku Beras dan juga baca @genah Indonesia ya, kalau nggak salah ya Pak, Instagramnya. Ya kalau teman-teman tertarik. Genah.Indonesia. Nanti kalau teman-teman tertarik ya untuk gerakan nafas hidung, boleh banget untuk mengikuti dan juga sharing ke teman-teman dan orang-orang yang dikasihi. Manfaatnya tentang humming, sebenarnya mungkin bergumam ya, humming. Iya, nah, tadi kan kita sempat ngomong soal nitrit oxide, itu luar biasa saat ini. Nah, kita bisa meningkatkan si nitrit oxide ini sampai 2000%. 2000% itu sangat tinggi. Ya, dengan cara humming.
Nah, hummingnya boleh pakai suara, boleh, sorry, biasa hum aja polos, atau kita sambil bersenandung lagu tertentu yang kita suka dengan dan sebagainya seperti itu, kita akan meningkatkan si nitric oxide sampai 2000%. Otomatis ini akan membuat tubuh kita jauh lebih baik. Satu lagi nitric oxide yang tadi itu adalah untuk membuat kita tidurnya jauh lebih nyenyak. Lucu ya, dia juga meningkatkan energi, tapi dia juga membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Itu hebatnya nitric oxide. Menarik. Jadi untuk humming ini apakah deket-deket sebelum tidur pas lagi overthinking susah tidur gitu, atau mungkin sebelumnya ada latihan atau waktu khusus yang Ya, disarankan? anytime itu bisa dilakukan. Apalagi ketika kita lagi sakit, mungkin banyak yang kena COVID gitu, coba aja sering-sering humming, itu akan sangat membantu untuk kita jauh lebih baik. Sebenarnya humming ini di semua agama ada amin, amitobo, suara-suara itu akan membuat si nitric oxide itu naik. Selain hal-hal yang lain ya, yang mungkin saya belum ketahui, tapi ya dulu saya pernah ikut juga dikatakan itu juga bikin ini getaran dan membuat otak kita menjadi beresonansi lebih baik dan sebagainya. Tapi yang mendapat penelitian ini adalah si humming dan nitric oxide. Humming itu boleh berapa lama, walaupun kalau kita bisa 30-40 menit itu bagus banget. Tapi ya orang modern disuruh latihan kayak seperti ini yang sampai berapa ya, 15 menit aja udah berat rasanya. Ya kita bisa, tapi untungnya humming ini bisa kita lakukan kapanpun. Jadi sambil melakukan aktivitas atau kita sambil nunggu sesuatu, intinya nggak ada batasan waktu di jam-jam berapa seperti latihan-latihan yang lain. Jadi ketika santai dengerin lagu ya sambil nyetir, mau 5 menit, mau 10 menit itu jauh lebih baik daripada enggak. Masalahnya mungkin ingat atau enggak ya. Tapi kalau ingat pun mau melakukan atau tidak. Gitu. Jadi kita sama-sama ya teman-teman untuk membuat habit baru ini, habit nafas dari hidung, kalau lidahnya di bagian atas, humming. Itu mungkin teman-teman kalau mau humming saat ini kita mungkin sudah merasakan vibrasinya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Gobin masih oke buat ada menjawab beberapa pertanyaan lagi? Boleh, saya santai kok. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik dari Kak Hustia Tisunarso. Gimana cara agar mudah bernafas menggunakan nafas perut, Pak Gobin? Very easy sebenarnya. Kalau kita kebiasaan nafas dada kita kan nggak bergerak ya. So apa yang kita lakukan adalah letakkan kedua tangan ini di bawah rusuk, dan kemudian badannya condong ke depan sedikit begitu. Jadi agak-agak condong begini. Maka dengan cara seperti ini, kemudian kita tarik nafas, mau nggak mau perut kita yang akan membesar. Nah, itu otomatis. Agak kita maju sedikit gini, tarik nafas saja agak banyak. Nah, itu otomatis perut yang membesar. Wow. Otomatis dia langsung switch dari dada ke perut, seperti itu. Jadi, lakukan itu beberapa kali, kembali duduk tegak, itu cara switch-nya. Tapi kalau switch aja, ya itu harus latih. Kalau mau melatih lebih dalam lagi ya kita bisa gunakan beberapa teknik yang ada di Buteyko, atau kita bisa pakai Buteyko Bell, bisa pakai masker ini, itu bisa juga. Karena diafragma ini sangat penting banget. Diafragma itu punya banyak sekali keunggulan. Anehnya adalah setiap orang kalau kita ngomong, oh saya lagi fitness gitu, yang diomongin kan otot dada, otot bicep, tricep, dan sebagainya, seperti itu yang digedein gitu. Sementara diafragma itu juga otot, tapi karena ada di dalam dan nggak bisa dipamerin, jadinya nggak banyak orang mati seperti itu. Sama seperti pelvic floor seperti itu. Padahal ketika diafragmanya kuat, keseimbangan kita kan jauh lebih baik. Nafas kita baik. Ingat ya, begitu banyak orang itu lari, berhenti, bukan karena capek, tapi karena nafasnya yang kosong. Jadi kita berhenti karena nafas, bukan berhenti karena otot yang lain nggak kuat. Kenapa? Karena otot yang lain dilatih,
kita setiap hari jalan, tapi otot nafas ini yang nggak pernah dilatih. Padahal itu 24 jam. Dan menarik adalah penelitian cukup cukup ini ya cukup luar biasa, melibatkan 5.000 orang kalau nggak salah sampai 7 dekade gitu. Ya mengatakan bahwa faktor panjang umur yang paling utama itu bukan diet, bukan olahraga, tapi kapasitas paru-paru. Dan penelitian ini dilakukan juga di 500 orang di tahun 2000-an, juga sama, hasilnya sama. Di buku itu ada, di buku berat itu ada. Pak Gobin, berarti olahraga renang kurang baik untuk kesehatan ya? Nah ini gimana Pak Gobin? No, olahraga renang tentu baik. Tapi banyak orang itu melakukan renang seolah-olah dia tuh seolah-olah mau kelelep gitu. Jadi kita kan cuma masuk beberapa detik, lepas beberapa detik kan, seperti itu. Tapi seolah-olah kita mau masuk ke dalam air yang bisa bermenit-menit. Jadi seringkali kalau renang itu kita ngambil, harusnya kan nggak segitu. Ngapain mesti harus ngambil sebanyak mungkin dan lepas sebanyak mungkin. Akhirnya apa? Kita cenderung hyperventilation. Ada penelitian soal renang ini menarik sekali bahwa untuk menurunkan berat badan itu antara renang, olahraga lari, dan sepeda, ternyata renang yang paling buruk atau susah untuk menurunkan berat badan. Kenapa seperti itu? Karena dengan cara kita bernafas yang terlalu banyak, pH tubuh kita akan menjadi alkaline, dan otomatis setelah renang, apa yang terjadi? Laparnya luar biasa. Nah, otomatis ya kita cari tuh macam-macam. Nah, kalau kita ke kolam renang, ke tempat-tempat renang itu kan mereka jualannya fast food lah, kentang goreng, manis-manis, pokoknya jarang ada makanan sehat di tempat renang itu. Akhirnya kita makan dengan apa pembenaran, gua kan udah renang bawa balik banyak, ini pasti capek, mestinya sampai lapar gitu. Tapi ternyata gara-gara kita hyperventilation. Dan Samara, ini menarik sekali. Kita ngomong soal apa itu menurunkan berat badan. Pernah kepikir nggak sih kalau seseorang itu 10 kilo berat badannya hilang begitu? Hilangnya kemana? Lepasnya kemana? Bisa jawab nggak? Kemana ya? Lemaknya hilang kemana? Buat energi. Lah energi kan ada masanya, nggak mungkin energi itu hilang begitu saja. Nggak bisa hilang begitu saja energi. Pasti ada masa, pasti ada sesuatu yang berubah bentuk kan. Karena energi kan hanya berubah bentuk, dia nggak bisa hilang begitu saja. Dia harus terjadi perubahan bentuk begitu. Kurang tahu nih apa. Jadi karbon dioksida, aku sotoy banget. Aku kurang tahu. Yes. Ya, itu betul bahwa kalau lemak itu C55H110O6 kalau nggak salah ininya apa namanya rumusnya CH. Jadi ketika lemak itu dibakar, 85% itu menjadi karbon dan sekitar 15% jadi air, maka itu disebut karbohidrat. Ini kata-kata karbohidrat, karbon, and hydrate. So ketika kita olahraga, si CO2 yang keluar itu adalah punya massa, karena masuk O2, keluar CO2, karbon. Kalau kita punya kertas itu bakar, kertas itu hilang, kan dia jadi karbon yang kecil-kecil seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Bahwa semua apa yang kita makan itu jadi molekul gula, dan molekul gula ini dibakar menjadi energi. Nah, itu energinya jadi mana? Ya jadi karbon itu, seperti itu. Jadi kita mengendalikan nafas itu mengendalikan berat badan, juga mengendalikan emosi, juga mengendalikan nafsu makan, juga mengendalikan hormon-hormon. Jadi saya nggak pernah melihat ada satu hal di dunia yang kalau kita kendalikan semuanya ikut seperti itu sekuat nafas. Jadi sayang banget kalau pola nafas ini tidak pernah diotak-atik, apalagi tentang mindful. Kita itu akan sulit menjadi mindful ketika energi kita low gitu. Sementara energi urusannya bukan sama makanan, Bang. Benar, ya makanan penting, tapi kan makanan ini pasti dibakar kan. Nah, bakar ini perlu perlu oksigen yang cukup. Kalau kita molekul gula itu dibakar, kurang oksigen cuma jadi 2 ATP. Tapi kalau bisa dapat oksigen optimal jadi 38 ATP. Jadi boost energinya sampai 16 kali. Dan dengan cara seperti itu orang lebih bisa mindful. Jadi
kita ngomong mindful tanpa dengan orang yang sangat masih nafasnya ngap-ngapan dan sebagainya, asma dan sebagainya, suruh mindful, oh my god, itu nggak akan nggak akan nggak akan terjadi seperti itu. Jadi bereskan itu dulu. Semua orang itu bisa melakukannya, dan ketika dia melakukannya ada terjadi perubahan secara fisiologi, secara hormonal, perasaan dan sebagainya. Dan itulah yang sebenarnya yang sekarang ini, dulu saya menulis happiness inside, tapi sekarang saya nggak akan bicara soal kebahagiaan, saya akan berbicara tentang teknik. Nah, teknik-teknik inilah yang sangat diperlukan, yang saya selalu share, di mana itu akan membuat perubahan. Jadi terima kasih sekali untuk waktu dan energinya sore ini, Pak Gobin. Ya. Selamat istirahat dan menjalani harinya juga. Ke teman-teman, Sama-sama. sampai ketemu ya, Pak.